warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari 10 MIPA 5 akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Timun Mas. Pak Samad lari maraton, selamat menonton. Alkisah, di sebuah desa daerah Jawa Tengah hiduplah seorang perempuan parubaya. Ia ingin memiliki seorang anak, namun sayangnya suaminya telah meninggal dunia. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, ternyata aku mimpiku seperti benar-benar nyata, benar-benar ajaib. Rasanya aku tidak percaya dengan mimpiku. Apakah mimpiku itu akan benar-benar terjadi pada diriku? Aku tidak boleh ragu. Aku harus cari tahu makna mimpiku itu. Aku harus pergi ke hutan sekarang juga. Semoga mimpiku semalam membawa kebaikan pada diriku. Dengan penuh harapan, perempuan janda itu bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, di mana ya bungkusan seperti yang ditunjukkan raksasa itu? Oh, itu dia. Ada pohon besar. Aku segera ke sana. Ini ada bungkusan seperti yang ditunjukkan raksasa dalam mimpiku itu. Coba aku buka isinya. Cuma sebutir biji timun. Kukira isi bungkusan ini seorang bayi. Tapi apa maksudnya ya? Raksasa itu menunjukkan aku sebutir biji timun ini. Buat apa biji timun ini? Aku tidak mengerti. Di saat perempuan janda itu kebingungan, tanpa sadari di belakangnya tiba-tiba ada sosok makhluk raksasa yang berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Raksasa itu yang hadir dalam mimpiku. Duh, aku takut sekali. Ampun raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar raksasa. Kalau begitu, segera tanamkan biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku. Baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu nanti kepadamu. Begitu perempuan janda itu selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun berlalu dari hadapannya. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Syukurlah, tanaman timunku sudah berbuah. Tapi kok buahnya cuma 1 ya? Dan buahnya besar sekali. Tidak seperti buah timun pada umumnya. Sungguh aneh. Dan warnanya pun berwarna kuning keemasan. Cakep sekali timun ini. Sepertinya timun ini juga sudah masak. Sebaiknya aku petik sekarang juga. Dan segera aku bawa pulang. Duh, berat sekali timun ini. Begitu sesampainya di rumah, perempuan janda itu segera membelah timun emas dengan sangat hati-hati sekali. Dan apa yang dilihatnya? Seorang bayi perempuan. Wah, bayi ini sangat cantik sekali. Aku ingin sekali menggendongnya. Bayi ini menangis. Aku bahagia sekali mendengar tangisan bayi ini. Sudah lama aku merindukan suara tangisan bayi dalam dekapanku. Baiklah anakku sayang, karena kau lahir dari dalam sebuah timun yang berwarna keemasan, sekarang kau kuberi nama Timun Mas. Tapi kau jangan menangis lagi ya, sayang. Perempuan janda itu merasakan sangat bahagia hingga tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa itu suatu saat kelak. Ia merawat mendidik timun emas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan peranginya baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya.
Suatu malam perempuan janda itu kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu ia selalu duduk termenung seorang diri. Aku tidak bisa berpisah dengan anak yang sangat kusayangi. Kenapa aku baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat? Timun Mas akan dijadikan santapannya. Aku tidak rela, aku sedih sekali. Tanpa disadari perempuan janda itu, Timun Mas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendirian. Kemudian di suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Bu, akhir-akhir ini ibu sering termenung dan kelihatannya ibu nampak sedih. Apa yang sedang ibu pikirkan? Barangkali aku bisa membantu mengurangi kesedihan ibu. Gimana ya? Ibu tidak ingin kau ikut bersedih, Nak. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Ibu tidak bisa jauh darimu. Ibu sangat menyayangimu. Apa maksud ibu? Aku tidak mengerti, Bu. Ada apa sebenarnya ibu? Katakan sejujurnya. Tenang dulu anakku. Baiklah, akan ibu ceritakan semuanya perihal dirimu. Ibu pernah bermimpi didatangi raksasa besar. Kemudian raksasa itu menyuruh mengambil bungkusan di hutan. Di dalam bungkusan itu ada biji timun, kemudian disuruh menanam. Setelah berbuah, buah itu akan diambil raksasa untuk dijadikan santapannya. Dan isi buah itu adalah kau anakku. Apa maksud ibu? Jadi aku ini lahir berasal dari dalam sebuah timun mas, lalu akan dijadikan santapan raksasa. Begitu, Bu. Aku tidak percaya, Ibu. Cerita ibu benar anakku. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu, Bu. Timun takut sekali. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun. Iya anakku, ibu juga sayang padamu. Makasih, Ibu. Berhari-hari ibu Timun Mas memberikan cara untuk menyelamatkan anak kesayangannya, tapi belum juga menemukan jalan keluar. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, ibu Timun Mas masih belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa itu tidak akan menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk ibu Timun Mas. Hahaha, hai perempuan tua, mana anakmu itu? Akan kubawanya sekarang. Maaf raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Aku akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Hahaha, baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Baik raksasa, akan kutepati janjiku. Raksasa itu pun berlalu dari hadapan ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok ibu pagi-pagi sekali akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu. Iya, Bu. Ibu benar. Kita harus membinasakan raksasa itu. Timun tidak mau menjadi santapannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah ibu Timun Mas ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Permisi Kiai. Oh, ada apa ini? Ada apa kau tiba-tiba datang kemari? Maaf Kiai, maksud kedatangan saya kemari ingin minta bantuan pada Kiai. Apa yang bisa aku bantu? Begini Kiai, saya punya seorang putri yang saya beri nama Timun Mas. Dan putri saya itu akan dijadikan santapan raksasa besar. Saya tidak ingin anak saya itu mati menjadi santapan raksasa itu. Saya sangat sayang pada putri saya. Saya harap Kiai bersedia membantu saya. Oh, jadi begitu. Baiklah, aku bersedia membantumu. Tunggu sebentar ya. Ya Kiai.
Tak berapa lama petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Ibu Timun Mas. Nah, ini berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan bungkusan ini. Jelas? Iya, Kiai. Terima kasih, Kiai. Kalau begitu, saya pamit pulang. Ya, hati-hati. Setiba di gubuknya, Ibu Timun Mas segera menyerahkan keempat bungkusan itu pada Timun Mas. Timun Mas, Ibu datang, Nak. Kemarilah, Nak. Ibu bawa sesuatu. Iya, Bu. Bawa apa, Ibu? Nak, ini Ibu bawakan beberapa bungkusan. Ini untuk melawan raksasa jahat itu. Bungkusan ini kok kecil-kecil, Bu? Gimana kita menggunakannya, Bu? Sedangkan raksasa itu besar sekali. Apa raksasa itu bisa mati hanya dengan bungkusan kecil ini, Bu? Ini adalah senjata yang bisa kau gunakan apabila raksasa itu datang ke sini lagi. Bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Bungkusan-bungkusan ini harus kamu pegang. Jika raksasa itu akan menyantapmu dan mengejarmu, segera sebarkan isi bungkusan ini. Jelas, Nak? Jelas, Ibu. Tapi Timun takut, Ibu. Jangan takut, anakku. Kau sudah punya senjata, dan Ibu juga sudah agak tenang karena kau sudah memegang senjata. Baik, Ibu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janji kepada Ibu Timun Mas. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Perempuan tua, hari ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan menjadi santapanku. Hahaha. Baik, raksasa. Aku panggil dulu putriku. Timun Mas, putriku. Kemarilah, Nak. Ini ada yang mencarimu. Ibu Timun Mas tidak gentar lagi menghadapi ancaman raksasa. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari gubuk. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Ada apa, Ibu? Hah? Raksasa? Aku takut, Bu. Takut. Jangan takut, anakku. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segeralah lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Baik, Bu. Dari sini pasti sangat lezat jika kusantap. Hahaha. Aku makin tidak sabar untuk menyantapnya. Ayo kemarilah, Nak. Mendekatlah padaku. Aku tidak mau. Aku tidak sudi jadi santapanmu. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapaian, sementara raksasa itu semakin mendekat. Aduh, aku capek sekali. Duh, gimana nih? Raksasa itu makin mendekat padaku. Mau lari kemana kau, anak manis? Oh iya, aku harus mengeluarkan bungkusan yang diberikan ibu. Setelah kecapaian, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang hitam. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Mau lari kemana kau, Timun Mas? Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumpunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Walaupun kakinya berdarah-darah karena terusuk bambu, namun raksasa itu mampu melewatinya. Mau lari kemana kau, Timun Mas? Aku akan terus mengejarmu. Duh, gimana nih? Aku sudah melempar 2 bungkusan biji timun dan jarum. Raksasa itu masih berhasil menyelamatkan diri dan terus mengejarku. Aku takut sekali. Gak apa-apa, aku masih punya beberapa bungkusan lagi. Baik, aku buka bungkusan satunya lagi. Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Duh, gimana nih?
Bungkusan yang ketiga sudah kutebarkan juga, tapi raksasa itu masih bisa menyelamatkan diri. Kini senjataku tinggal satu-satunya. Jika senjataku satu-satunya ini tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatku. Baiklah, aku akan berusaha semoga senjataku yang tinggal satu ini bisa membinasakan raksasa itu. Nih raksasa, terimalah ini. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Syukurlah, raksasa itu sudah mati. Aku selamat. Terima kasih Tuhan. Aku harus segera pulang menyampaikan kabar gembira ini pada ibu. Ibu, aku selamat ibu. Aku selamat dari kejaran raksasa itu. Ibu, raksasa itu kini sudah mati. Apa? Kau selamat anakku? Syukurlah, ibu senang sekali. Ibu bahagia nak. Akhirnya kau selamat nak. Sejak itu, Ibu Timun Mas dan Timun Mas hidup berbahagia. Demikianlah tadi dongeng Timun Mas dari daerah Jawa Tengah. Dari cerita tadi dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang yang lain, seperti raksasa itu, pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita tadi juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras, segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Timun Mas dan Timun Mas. Berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka dapat membinasakan raksasa jahat yang hendak memangsa Timun Mas. Sekian dari 10 MIPA 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.